Yun. Iya maksudnya. Kalau kali kan ke sana berkohela. Kok Tom terbisa lewat kok. Lamu juga tinggalam kok. Terbisa lewat kok. Para bisa total. Semua sama lautan ini kok. Kok bangunan belakang semua ambruk. Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami dalam laporan khusus bencana. Mengawali tahun 2026, duka mendalam menyelimuti wilayah Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Barat saat ini tengah berada dalam kondisi darurat setelah hujan dengan intensitas ekstrim mengguyur wilayah tersebut tanpa henti sejak Selasa sore kemarin hingga Rabu pagi ini. Laporan terbaru yang kami terima menyebutkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor telah melumpuhkan aktivitas warga di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Ibu, ketinggian air dilaporkan mencapai atap rumah warga, atau sekitar 3 meter, membuat kawasan tersebut terisolasi total. Sementara itu, duka menyelimuti Kecamatan Loloda, di mana material longsor telah menelan korban jiwa. Hingga saat ini, tim SAR gabungan dari Basarnas Ternate dan BPBD Halmahera Barat masih berjuang menembus genangan air yang memutus akses jalan utama demi menyelamatkan nyawa warga yang masih terjebak. Bencana ini bermula dari cuaca ekstrim yang melanda hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, sirkulasi massa udara di Samudra Pasifik memicu pembentukan awan hujan masif di atas wilayah Halmahera. Di Halmahera Barat, hujan deras mulai turun pada Selasa, 6 Januari 2026, sekitar pukul 19 WIB. Awalnya, warga menganggap ini sebagai hujan biasa di musim penghujan. Namun, intensitasnya terus meningkat hingga dini hari. Pada pukul 2 WIB, debit air Sungai Akelamo dan beberapa sungai kecil di Kecamatan Ibu mulai meluap karena tidak mampu lagi menampung kiriman air dari perbukitan. Puncaknya terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 7.30 WIB. Tanggul dan bronjong penahan air di beberapa titik dilaporkan jebol. Air bah yang membawa material lumpur langsung menerjang pemukiman warga di Desa Gamlamo, Desa Tonguto Ternate, Kampung Cina, hingga Desa Tabaru. Dalam waktu singkat, rumah-rumah yang berada di bantaran sungai terendam hingga menyisakan atap saja. Listrik padam seketika, dan jaringan telekomunikasi mulai terganggu, menciptakan kepanikan luar biasa di tengah warga yang berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Namun, banjir bukan satu-satunya ancaman. Di Kecamatan Loloda, kontur tanah yang berbukit memicu bencana lain yang lebih mematikan, tanah longsor. Di Desa Soasio, tumpukan material tanah dan bebatuan runtuh dari lereng bukit saat warga tengah tertidur lelap. Kami telah mengonfirmasi laporan memilukan dari lokasi kejadian. Seorang anak kelas 6 sekolah dasar dan seorang lansia dilaporkan meninggal dunia setelah rumah mereka tertimbun material longsor. Total ada 7 unit rumah di Desa Soasio yang mengalami kerusakan berat, rata dengan tanah akibat pergeseran tanah yang terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi. Warga setempat, dengan alat seadanya, berusaha melakukan evakuasi mandiri di tengah kegelapan sebelum bantuan tiba. Isak tangis pecah ketika jenazah para korban berhasil ditemukan. Kejadian ini menjadi pengingat pahit akan kerentanan geografis wilayah Maluku Utara terhadap bencana hidrometeorologi, terutama di daerah-daerah yang memiliki kemiringan lereng tajam dan minim vegetasi penahan. Respon cepat coba dilakukan oleh otoritas setempat. Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Barat, Gunawan MT Ali, menyatakan bahwa personel telah diterjunkan sejak Selasa malam. Namun, upaya penyelamatan tidak berjalan mudah. Akses jalan darat dari ibu kota kabupaten, Jailolo, menuju Kecamatan Ibu terputus total. Genangan air yang tinggi di jalan raya membuat kendaraan taktis milik BPBD maupun TNI Polri tidak bisa melintas. Hingga Rabu siang ini, kemacetan panjang kendaraan yang membawa bantuan logistik masih terjadi di perbatasan kecamatan. Basarnas Ternate juga telah mengirimkan 2 tim Search and Rescue Unit, SRU, untuk membantu evakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Fokus utama mereka adalah lansia, ibu hamil,
dan anak-anak yang masih bertahan di atap-atap rumah di Desa Gamlamo. Perahu karet menjadi satu-satunya moda transportasi yang efektif saat ini, meskipun arus air yang masih deras di beberapa titik menjadi tantangan maut bagi para relawan. Akses terbatas. Thank you, gurang habis. Jika kita menilik lebih jauh, bencana banjir di Halmahera Barat bukanlah fenomena baru, namun kali ini dampaknya terasa jauh lebih masif. Para ahli lingkungan menyoroti beberapa faktor. Selain karena fenomena alam seperti La Nina yang meningkatkan curah hujan, persoalan tata kelola daerah aliran sungai atau DAS dan sistem drainase menjadi sorotan tajam. Data dari tahun 2025 menunjukkan bahwa banjir mendominasi kejadian bencana di Maluku Utara. Di Halmahera Selatan dan Halmahera Barat, pembukaan lahan di area hulu untuk berbagai kepentingan seringkali dituding sebagai penyebab berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan. Ketika tanggul dan bronjong yang ada sudah berusia tua atau tidak dirancang untuk debit air ekstrim, maka jebolnya infrastruktur tersebut hanyalah tinggal menunggu waktu. Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada mitigasi struktural jangka panjang. Normalisasi sungai dan penguatan tebing harus menjadi prioritas dalam APBD 2026 yang baru saja ditetapkan, agar siklus duka ini tidak terus berulang setiap tahunnya. Ini ada rumah-rumah yang tinggal puing-puing, udah rata dengan tanah. Saat ini, cuaca di Halmahera Barat masih terpantau mendung dengan potensi hujan susulan yang masih tinggi. Kami menghimbau kepada warga yang berada di sepanjang aliran sungai dan di bawah lereng perbukitan untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika tanda-tanda alam kembali muncul. Bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan, posko utama telah didirikan di kantor BPBD Halmahera Barat dan kantor camat setempat. Kebutuhan mendesak saat ini meliputi makanan siap saji, air bersih, pakaian layak pakai, serta obat-obatan. Demikian laporan khusus kami mengenai bencana banjir dan longsor di Halmahera Barat. Kami akan terus memperbarui informasi seiring dengan perkembangan di lapangan. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.